Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Julita Telambanua akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Julita, silakan. Baik, terima kasih Poppy. Pemirsa, Goldman Sachs dalam laporan yang menyebutkan telah melihat ada tren kenaikan harga komoditas pada tahun 2021 setelah resesi hebat pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Harga komoditas terpacu oleh peningkatan permintaan yang ditopang oleh pemulihan ekonomi. Perekonomian diramal pulih sejalan dengan vaksinasi di berbagai negara. Kita lihat proyeksi harga komoditas dan produksi beberapa komoditas. Ya, pemirsa, kita lihat perkembangan harga komoditas global saat ini. Ya, kita lihat untuk perkembangan harga komoditas global mulai dari minyak ICP, minyak WTI, minyak Brent, ada timah, batu bara, minyak kelapa sawit, nikel, dan emas. Kita lihat untuk year on year dan juga year to date. Nah, di sini kita lihat minyak ICP di 155% untuk year on year-nya, sementara untuk year to date-nya 37%. Kemudian kita lihat untuk timah, di sini 109% year on year, namun year to date-nya 63%. Kemudian kita lihat batu bara 104% year on year, kemudian year to date-nya 29%. Kita lihat untuk emas 8% secara year on year dan juga year to date-nya 0%. Selanjutnya pemirsa, kita lihat bagaimana realisasi produk dan penjualan batu bara. Ya, kita lihat pemirsa untuk realisasi produksi dan penjualan batu bara pada Mei 2021. Rencana produksinya itu mencapai 1.175 juta ton. Untuk realisasinya adalah 247,36 juta ton atau sekitar 21,05%. Kemudian rencana ekspor 882,5 juta ton. Untuk realisasinya 121,3 juta ton atau 13,75%. Ya, selanjutnya kita lihat pemirsa untuk emas. Rencana produksinya adalah 31,67 ton. Untuk realisasi produksinya 10,55 ton atau 33,31%. Rencana penjualannya 81,9 ton, kemudian realisasi penjualannya 6,25 ton atau 7,63%. Ya, selanjutnya pemirsa kita lihat untuk timah bagaimana realisasi penjualannya. Kita lihat untuk timah pada Mei 2021 ini, rencana produksinya 70.000 ton, realisasi produksi 11.922,2 ton atau 17,03%. Kemudian rencana penjualan 68.000 ton, untuk realisasi penjualan masih jauh dari rencananya, itu 8.508,56 ton atau sekitar 12,51%. Dan selanjutnya pemirsa kita lihat untuk PIG Iron ini pada bulan Mei 2021 rencana produksinya 901.080 ton. Untuk realisasinya 306.157,1 ton atau sekitar 33,98%. Untuk rencana penjualannya 900.080 ton, untuk realisasi penjualannya adalah 40.739,98 ton atau hanya sekitar 4,52%. Ya, selanjutnya pemirsa kita lihat untuk harga kontrak CPO Malaysia. Ya, kita lihat untuk harga kontrak CPO Malaysia. Kita lihat grafiknya mulai dari Juni pemirsa, 1 Juni di 3.891 ringgit Malaysia per ton, kemudian naik pada 2 Juni di 4.092. Naik lagi di di 3 Juni yaitu 4.158 ringgit per tonnya. Pada 4 Juni tercatat turun sedikit, pada 7 Juni juga tercatat menurun, dan 8 Juni di harga 4.037 ringgit Malaysia per ton. Yaitu dia pemirsa sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Poppy. Baik, Julita, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, mulai tanggal 2 November 2022, Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau beli set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih dan jernih. Kami kembali sesaat lagi.